Mbak. Rolanis Mudi Sehat. Yes. Gitu toh? Nah, bisa tepuk tangan yang banter. Karena kenapa? Berarti kita semangat untuk ikhtiar mencari sesuatu yang sehat. Kita mulai, nggih. Rolanis Mudi Sehat. Tidak boleh cek untuk tahu kondisi jalan, salah satunya dengan tapi sudah jelas ya dari sambung ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali dari atas kawan panjenengan. Kemudian pemeriksaan dan konsultasi mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua, buat kita semua depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih mungkin itu bisa saya sampaikan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajibannya apa urunan? Usaha itu kaku, dia nggak bisa membesar mengasih sendiri, nggak bisa. Makanya ada beberapa obat yang dia itu membantu untuk mengecilkan pembuluh darah, dia bisa serangnya mancurnya jauh. Karena kalau pembuluh darahnya kaku, serangnya kaku, kan airnya cuma sampai sini kok, nggak bisa sampai jauh. Nah, kalau lemak itu ibaratnya tuh kakaknya, lumutnya. Nah, kan semakin gagok udah serangnya sempit, kok banyak lumutnya. Darahnya bisa makin jauh nggak sih mancurnya? Nggak bisa. Nah, itu analogi dari kolesterol seperti itu. Jadi kenapa itu penting? Karena untuk resiko penyakit jantung koroner. Nah, terus kan ada pemeriksaan kolesterol total, ada pemeriksaan LDL sama HDL. Nah, LDL itu ibaratnya lemak jahat. Nah, gampangannya dulu mungkin zaman sekolah gitu ya Bu. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Nah, semakin tinggi nilai LDL itu hasilnya bukan makin bagus, tapi dia hasilnya malah makin jelek karena dia termasuk lemak jahat. Kebalikan sama HDL, semakin tinggi nilai HDL itu semakin bagus. Nah, jadi HDL itu dia untuk menjaga pembuluh darahnya biar tetap ibaratnya supaya lemaknya tuh nggak nempel di pembuluh darah, supaya lemaknya tuh kembali ke hati, ke organ kayak gitu. Jadi nggak numpuk di darah, itu fungsi dari HDL. Terus tadi HDL dia berfungsi juga dari lawan HDL. Kalau HDL nggak boleh tinggi, HDL malah baiknya tinggi. Terus ada juga penggunaan trigliserid, yaitu terbentuk ketika tubuh tak bisa mengubah sisa kalori yang tidak terpakai. Jika tubuh terus mendapatkan asupan kalori secara berlebihan, gula darah itu akan berkurang. Jadi gini, prinsipnya pada usia diabetes memang ada gangguan dalam proses metabolisme lemak. Nah, itu dulu. Jadi lebih lanjutnya DN itu ada gangguan metabolisme lemak. Semisal pola hidupnya sangat bagus, tapi kalau usia diabetes itu memang gangguan dulu di dalam metabolisme lemak di tubuh. Jangankan dia kuat, jadi dia mengolah yang dari dalam badannya aja sudah ada gula. Makanya kadang dok saya itu kok ini dikurangi dan dikurangi iya dok. Berarti ibaratnya pada pasien diabetes kan berarti tidak bisa, cuma itu ekstra. Nah, jadi usaha yang lebih kuat. Kalau mungkin dia balik dia lihat orang lain ya, kadang kan sebagai doang orang lain itu loh dok, gorengannya banyak dia pakai cuma dirasa dia banyak dia ada, tapi kok dia aman kok saya kalau saya kurang-kurangin kok dia saya ya deh. Itu prinsipnya itu, karena pada pasien DF itu gangguan metabolisme lemak, jadinya harus lebih ekstra. Nah, gitu. Terus sekarang apalagi apa ibu habis pemeriksaan LDL kolesterol apalagi biasanya pemeriksaan ya. Nah, ini sebelum saya masuk sebenarnya saya sudah pernah mengisi proladi sebelumnya. Pola makanan hidup
sehat Yang beruangnya kadang kala yang boleh dikonsumsi. Aku sih paling Di sini saya bener. coba mengurangi sedikit secara garis besarnya aja. Nah, jadi semakin besar asupan lemak jenuh itu lemak yang baik karena ada lemak jahat, lemak baik. Nah, terus kalau lemak jenuh itu lemak yang nggak baik, makanan yang dikonsumsi sudah digoreng, daging berlemak. Terus ada pakai margarin, mentega itu, jadi saya nggak pakai minyak itu, tapi pakai mentega margarin. Ya, makanan cepat saji. Zaman sekarang kamu makanan lebih cepat, lebih nggak gampang, lebih cepat, lebih gampang, tapi hasilnya juga tidak baik. Terus maka semakin besar pula kadar triglycerid. Kalau kita ngomong triglycerid, kita bukan lemak, bukan lemak aja, tapi cuma karbohidrat juga. Nah, jadi dari karbohidrat nasi itu kan saya karbohidrat. Singkong, kalau itu kan maksudnya karbohidrat. Jadi jangan mengurangi nasi tapi makan singkong lewat sama apa beda. Nah, ya tahu sendiri ya sekarang ya sekarang nego bisa meningkatkan triglycerid. Triglycerid itu saya nggak makanannya lemak-lemak diganti nasinya yang banyak. Sama apa beda? Nah, jadi statistiknya seperti itu. Sedikit tapi yang penting kalau DM itu kan bukan berarti nggak boleh makan gitu. Nanti nggak mau makan nggak boleh. Kata juga kan nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan nggak boleh makan apa-apa. Nanti kalau nggak makan kalau tak duduk berarti nanti saya. Jadi namanya DM itu adalah bagaimana kita mengatur porsi, mengatur waktunya. Yang perlu diingat. Gejala klinis DM, gejala klinis DM itu aja gampang lapar, gampang haus, banyak tipis. Jadi kalau jenengan rasanya pengen punya terus, itu perlu diingat juga, itu bisa aja tanda sebenarnya gulanya lagi tinggi. Nah, jadi kalian putar-putar itu lagi pengen punya, nanti gulanya tinggi, pengen lagi jenuh aja. Jadinya gejala khas yang klinis DM itu adalah gampang lapar, gampang haus, bisa banyak, sama tambah lagi satu lagi berat badan turun tanpa ada kejelasan, tanpa ada penyebabnya. Dan teman-teman kalian nih. Ini di samping ya Bu, di samping pelayanan, dia sambil ambil darah dan di samping selingan sedikit dari saya, ya. Pertama kali perkenalkan dulu, mungkin kepanggih saya sekali ini nggih. Saya Bu Endah Isni, rumah saya Jurang Jero Karangmalang. Mungkin di sini termasuk baru kula nggih. Jadi baru batuk Bu. Nembe batuk niki. Nggih. Jadi ini kula buka sedikit. Mau kan kula wonten mriki. Saya belum ada 3 tahun di Puskesmas Masaran 1. Sebelumnya di Puskesmas Mondokan Bu. Selama 13 tahun. Alhamdulillah. Dipindah mriki nggih. Bu Suwarni Rejo Winangun. Bu Suwarni Rejo Winangun. Saleh.
luar. Nggih. Ten foto nggih. Ada kok. Botol ada. Pak, ada botol. Ada nih. Oh. Ini rokok. Makin sinambah meleh. Yo aja kebek nek aja sithik lho. Dia mau sithik kok nunggu meneh. Nggih? Kok muncul jalan iki lah. Minum dulu kalau merasa belum daripada bolak-balik di kamar mandi gitu. Kalau mual bu sering mual sering mual bisa dilihat dari jadi kan iso film bu sering. Nah kalau sulit tidur biasanya mungkin dengan banyak pikiran juga bisa, cemas bisa, itu bisa berefek di apa mual mual. Jadi apa jenengan takut minum obat betul, terus antar sakit penggali kita nggak tahu atau nggak cocok yang di maem seleranya atau kebanyakan. Kalau mual memang mual karena asam lambung bu, karena memang sakit mah itu harus menghindari makanan yang ada kandungan gasnya. Kenapa bu? Sudah tahu? Kopi, mie, sawi, nek ajeng film aja maem ngono kuwi. Nggih, apa meneh sudah sepuh itu kan kita nggak bisa bohong, organ itu beda dengan yang muda. Sepuh njabane ning jerone mesti mesin nggih, mesinnya beda. Jadi kita harus mengakali, makanya ya aja pedes banget, maeme aja atas banget, dikunyah yang lembut dan pencernaannya mencerna dengan baik nggih. Dikunyahe untune sih utuh. Berarti kunyahe sing kathah nggih, sing kunyahe sing kathah. Makanya sering-sering sedikit-sedikit tapi sering. Jenengan gula apa hipertensi? Gula. Walaupun sakit gula tapi kudu ditaker lho nggih, walaupun sithik-sithik nggih. Oh, jadi kokean karena sithik-sithik seperti itu. Mungkin juga apa ya, ada efek obatnya yang namanya metformin muncul badan. Metformin. Sing tabletnya putih rada gede. Nggih. Nah, sekali. Jenengan muncul itu sudah berapa lama? Bantang nggih, maksudnya oh itu jenengan berarti kudu sebelum makan itu dalam kondisi yang sudah makan dulu, dan makannya yang sudah tidak ada kontraindikasi dengan obat itu, jadi nggak ada gasnya, yang baik baru minum obat itu. Dumaca Bapak Ibu Suwartini. Ada ya seperti itu nggih. Nah, seperti itu. Nah, mungkin putranya kan juga belum merasakan seperti itu juga. Jadi mesti ada yang merasa seperti itu. Sebenarnya ya apa? Kita bertambah, jangan bertambah. Kalau pikiran yang bagus olahraga apa bu? Jangan kami kalau jalan ada yang mengalami kebakaran sebaiknya sarannya seperti apa ya, yang ahli olahraga itu bu, yang bagus itu sebenarnya harus diselingi dengan angkat beban. Tapi nek wong ada itu mesti pulau itu bukan kesel penyambut baik. Nah itu mesti seperti itu. Nah yang bagus itu untuk rangka tubuhnya kita, apalagi perempuan itu adalah angkat beban. Nah bu, pulang itu loh ngatur goyang. Mesti jalannya ada yang seperti itu. Angkat
beban tidak harus dengan berdiri, ya. Jangan putus asa. Misalkan, oh sikilku ki wis loro, ngadeke wis ora normal, buat jalan aja sulit. Kita harus bagaimana? Oh, aku olahraganya dengan duduk, gitu. Misalkan angkat beban, contohnya apa bu? Barbel itu masa kini ya, barbel. Kalau pendidikan kayak barbel, botol minum, ya. Botol minum, aqua, mineral, itu misalnya sing cilik niku buat dua-duanya, ya. Buat kekuatan otot. Kemudian kalau mau berat lagi berarti mineral yang besar, misalnya aqua yang besar. Atau mau berat lagi, mineral itu diisi dengan pasir. Itu bagus sekali, ya. Kalau olahraga otot itu pembakarannya, olahraga beban itu pembakarannya jauh lebih tinggi daripada olahraga biasa. Jadi setelah olahraga pun otot itu masih membakar kalori penjenengan. Jadi cocok untuk penjenengan yang sakit gula, sakit hipertensi, itu cocok untuk membakar kalori, gitu. Kemudian yang keempat adalah kurangi gula. Itu sudah jelas nih. Gula itu bukan berarti gula putih, ya. Jadi itu buat pembelajaran kami juga yang masih muda ini, ya. Tampilan itu warna-warna bu, kafe di mana-mana. Satu ribon deh. Jadi anak sekarang itu kalau saya ke SMP, ke SMA itu prihatin bu. Jadi kami itu nggak pernah sarapan, minumnya kopi, terus gudeg seperti itu tuh gulanya tinggi sekali. Bukan sarapan setelah itu anaknya apa bu? Ada punya yang orang pabrik, kulon itu loh pada orang makan kok gulanya turun. Banyak orang makan piramid, kan tak kamu nemu gulanya turun. Bilang kok jajannya kontrol jaga ya yang malah diambut makan bu. Jadi nggak menerima gulanya turun itu. Padahal konsumsi itu jadi gula, ya. Dan itu terutama itu. Kepada ibu sederek tolong nomornya itu dengan enter nomor HP dengan tulis bukan cakap nih tidak. Nomornya dengan paling nomor HP. Yang rambuwe gak ditulis. Tulis HP, ya. Lanjut ibu, kurang gula tadi, jadi mungkin kita putrinya jenengan seneng ngombe apa es teh jumbo. Es teh jumbo itu ketokan itu luwes kok 3 sendok ibu. 3 sendok itu jadi biasanya kalau misalkan mungkin ada gula campur lebih banget bu. Manis kok. Saya pernah tanya, saya mau beli es, tapi saya ukurannya separuh gitu. Ini bu mau berapa sendok? Ya berapa? 3 sendok. Ya sudah 1,5 sendok. Bagi saya udah manis gitu. Sebenarnya kalau beli-belinya depan itu juga mau dikurangi gulanya sedikit. Kalau kita tidak bisa menyetok ibaratnya tapi lebih menonton kayak seperti itu. Itu boleh makan di rumah kemil ya. Nah, kemudian yang kelima adalah banyak minum air putih. Nah, nanti yang sepuh biasanya air putihnya kurang ya, kurang. Nah, kurang. Jadi misalkan panas bisa dengan anget-anget air putih ya. Jadi air putih itu harus disanding. Botol di. Nah, kok aku ki gulaku jek dhuwur gitu nggih. Nah, itu tidak bisa lepas dan itu wajar nggih. Wajar. Jadi kita memang merasa sempurna nggih, merasa sempurna usahaku wis maksimal kok gulane jek
dhuwur gitu. Jadi pertama itu kita harus diterima dulu. Bagaimana kita mengelola stres? Nah, bagaimana kita mengelola stres? Nek kados kula nggih Bu, nek mengelola stres niku nek kula apa yang membuat saya sesuatu yang simple yang bisa membuat mood saya naik. Jadi saya senang bisa happy. Terkadang ada orang yang saya makan coklat terus menyendiri. Jadi berhenti dari aktivitas nggih. Terus misalnya menjenengan apa ngomong cucu atau bagaimana jadi matur ke putrane kayak waktu aku untuk sendiri gitu. Jadi nek misalnya cuman minum teh hangat terus jenengan jadi mencoba menikmati sesuatu yang simple nggih. Sesuatu yang simple. Kalau saya beli kopi Bu. Nggih, kalau saya lelah, kesel gitu, saya beli kopi dan saya minum sendiri gitu. Jadi nek ketok kesel sehari itu padat dan saya bisa mencapai apa-apa gitu. Gaweanku rampung dalan. Gitu, saya pergi beli kopi dan saya minum sendiri. Itu merasa saya ini dapat ribet gitu. Jadi saya bisa nggak stres lagi, merasa menghargai diri sendiri seperti itu. Jadi tapi kan orang beda-beda ya Bu, beda-beda ya, misalkan menjenengan menyendiri. Iya dulu, jenengan iuran boten Pak. Silakan. Nek urun alhamdulillah, sifatnya ibadah. Nyambung mana ini? Sifatnya ibadah. Amal dari yang mungkin di bandara Rangga. Maksud Pak? Yang berikutnya ini dari kegiatan proses Desember terakhir tahun 2025 Januari bapak-bapak yang iuran 15 KKI rampik. Pak Sen tidak gimana terserah sampai di rosok orang ya sampai tua kapan gue rosok orang jadi aku melu isi-isi yang ini aku tuh, aku dari anggota Polri yang mengatakan jalan awal tidak gimana iya maka dari itu baik JR maupun Herpatensi harus iuran orang nabung bro termasuk ibadah nama jariah nabung mana nih nabung Pak Bu bendahara semaksimal mungkin sehingga iuran tentang senora ya ada sekarang ini sudah mempunyai saldo Pak sampai Desember ini sampai bulan November ini 11 juta sekian Pak. Itu kalau untuk piknik sudah 2 bis Pak. Tetapi programnya bukan untuk piknik, ini programnya untuk batik. Itu sudah dapat 11 juta loh Pak. Kalau untuk piknik untuk bis loro loh Pak. Maka dari itu tujuannya adalah batik insyaallah Januari bapak-bapak ibu-ibu paringi potongan batik. Batik ora jadi Pak. Derek jadi ukurannya itu masih selento. Mau kan pakai kain, monggo didandakke sesuai ukurannya masing-masing. Nyambung ngoten ini. Pak Bu, kegiatan Mbak Sugeng kaget. Aku sedekah dari molas itu. Aku harus jualan ini. Sedino, itu hitungan keren ini. Tapi kalau Allah mengambil sewaktu-waktu sebelum ajal menjemput kita, ya sedekah. Ben pun dimarahi. Bahasa 6 itu ente sedekah. Perjuangan. Makan bersama dengan pintu. Wah, itu bahasa lagi. Dari saat itu saya dukung. Orang nganggur, saya sedekah duitnya iuran 5.000, gunakan bersama.
sudah ditetapkan ya ini usaha Bapak siapa ya? Kalau nomor papat gak ada, disalib ada gitu loh. Timo. Ayo kayak lo. Setiap tahunnya dari pihak BPJS menyarankan untuk screening kesehatan selama ini selama bertahun sebenarnya tidak cuma dari mulai tahun dari tahun-tahun 2012 sudah dimintai melakukan screening kesehatan ya semua peserta BPJS sudah cuma bapak ibu atau peserta pelajar. Akan tetapi sebelum tahun 2026 itu semua kami handle. Oke, jadi kami handle sebagai petugas kesehatan yang masjid. Akan tetapi beranjaknya pembentukan aturan antara ini dan baru mengenai kesehatan dilakukan kepada peserta BPJS yang kami lihat apa dan sekarang lagi karena ini kalau peserta BPJS jadi training kami otomatis kami kan dan data-data yang kunci dan orang-orangnya yang tahu saja. Akan tetapi mulai 2026 selama tidak melakukan screening kesehatan jadi untuk pemerintah untuk cek jadi selama kami di pelayanan itu agak lama kenapa kami membantu kegiatannya bagus. Nah mulai tahun ini kami harapkan menyusul ya sebelum tidak atau periksa ya misalnya bukan juga ya ini bapak di minggu maka diaturkan berbagai atau biar paham dengan media sosial atau HP atau komputer di web kesehatan BPJS ya nanti kita muncul kami memasukkan NPK atau nomor BPJS setelah itu memasukkan tanggal lahir bapak ibu. Nah itu nanti sudah ada notifikasi peserta muncul di situ muncul dan berapa dan itu harus diisi. Setelah itu nanti selanjutnya ada lagi pertanyaan. Nanti ada 60 pertanyaan yang harus diisi bapak ibu. Nanti terus motif hasil pemeriksaan jenengan karena ada riwayat keturunan jenengan dan itu kalau jenengan rasakan begini ada yang mau punya penyakit jantung pertanyaan ini kami yang kami tak tahu persisnya banyak mulai tahun 2020 Bapak Ibu dan kesehatan. Sehingga tadi kita sama yang kerja dan sebelum kami kerja wayangan dinaikkan sakit juga BPJS ya setiap hari itu kami harus screening sekitar 150 setiap hari dan kalau kalian bagian uangnya screening terus bagian ini dan seperti itu dengan adanya hal seperti ini kami mohon mengusahakan kelegaan kerelaan jenengan biar
mulai